Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelia dengan NIM 8566222085. Saya jurusan PG PAUD semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pilar-pilar pendidikan di era digital yang dikaitkan langsung dengan pemikiran Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya akan membahas makna pilar dalam pendidikan. Pertama-tama, mari kita bahas apa makna dari kata pilar itu sendiri dalam dunia pendidikan. Kalau kita analogikan dengan bangunan rumah, pilar itu adalah tiang penyangga utama. Kalau pilarnya kokoh, bangunnya akan kuat berdiri meskipun diterpa angin atau badai. Sama halnya dengan pendidikan. Pilar pendidikan adalah prinsip-prinsip dasar, nilai dan landasan filosofis yang menjadi penopang seluruh sistem pendidikan kita. Ia berfungsi sebagai arah dan pegangan agar pendidikan tidak kehilangan jati dirinya. Tanpa pilar yang jelas, pendidikan hanya akan menjadi proses pengalihan informasi sementara, tanpa membentuk manusia seutuhnya. Di Indonesia, pilar terkuat yang kita miliki adalah ajaran dari Ki Hajar Dewantara. 2. Prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merumuskan 3 prinsip emas yang sangat melekat di hati bangsa kita, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tut wuru handayani. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ing ngarso sung tulodo, artinya di depan memberi contoh. Ini menekankan bahwa pendidikan, guru atau orang tua harus menjadi teladan yang nyata. Apa yang dikatakan harus sejalan dengan apa yang diperbuat. Anak-anak belajar paling banyak dari apa yang mereka lihat, bukan apa yang mereka dengar. Sekarang ing madya mangun karso, artinya di tengah bangunan kemauan. Artinya pendidikan harus mampu menciptakan suasana menyenangkan, memotivasi. Artinya, pendidikan harus mampu menciptakan suasana yang menyenangkan, memotivasi, dan membangun semangat belajar peserta didik. Guru tidak boleh menjadi sosok yang kaku dan menakutkan, melainkan mitra yang mengajak anak aktif bergerak dan berpikir. Tut wuru hindayani, artinya di belakang memberi dorongan. Di sini posisi pendidik bergeser menjadi pendukung dan penyemangat. Guru percaya bahwa setiap anak memiliki potensi dan tugasnya adalah mendorong potensi itu tumbuh maksimal sesuai kodratnya tanpa memaksakan kehendak. Inti dari ketiga prinsip ini sebenarnya sederhana. Pendidikan itu memanusiakan manusia, mengembangkan potensi, dan membangun karakter. 3. Analisis relevansi dan tantangan di era digital. Sekarang kita harus ke bagian analisis yang paling penting. Apakah prinsip ini masih relevan di zaman sekarang, di mana layar gawai seringkali menggantikan peran guru dan informasi bergerak secepat kilat? Jawabannya sangat relevan, justru menjadi semakin penting. Mari kita bedah satu persatu. Ing ngarso sung tulodo di era digital. Dulu memberi contoh itu di ruang kelas atau di lingkungan rumah. Sekarang di depan. Itu artinya juga ada di dunia maya. Tantangannya besar sekali. Bagaimana guru bisa memberi teladan jika di media sosial saja banyak ujaran kebencian, berita bohong, atau perilaku tidak sopan yang mudah dilihat siswa?
relevansinya. Prinsip ini menuntut pendidik dan orang tua untuk juga melekat literasi digital. Kita harus bisa menunjukkan cara menggunakan internet dengan bijak, cara memilih informasi yang benar, dan cara berkomunikasi yang santun di media sosial. Bagaimana siswa bisa belajar karakter yang baik? Contoh nyatanya, saat pembelajaran daring, guru hadir tepat waktu, rapi dan berbahasa santun, dan sudah menjadi teladan disiplin dan etika bagi muridnya. Ing Madya Mangunkarso di era digital. Di era digital, tantangan utamanya adalah pembelajaran yang membosankan. Jika guru hanya menyalin materi di buku ke layar lalu membacakannya, siswa pasti akan bosan dan lebih asik bermain game berselancar di media sosial. Relevansinya, prinsip membangun kemauan ini mengajak guru untuk kreatif. Teknologi adalah alat, bukan pengganti guru. Guru harus bisa memanfaatkan aplikasi video atau media interaktif agar suasana belajar hidup. Contohnya dari saya, mengajak siswa mengamati lingkungan lewat video, lalu berdiskusi atau membuat proyek digital. Tujuannya agar semangat belajar siswa tetap menjaga, bukan hanya pasif menerima materi. Di sini pula tantangan karakter muncul. Guru harus mengajarkan siswa agar tidak hanya menjadi konsumen informasi, tapi menjadi pencipta yang kritis. Tutwuru Handayani di era digital. Ini mungkin tantangan terberat di tengah banjir informasi. Seringkali siswa bingung dan salah arah. Banyak anak yang terpengaruh tren negatif atau kecanduan gawai karena tidak ada arahan yang tepat. Relevansinya, prinsip memberi dorongan menjadi sangat krusial. Guru dan orang tua tidak boleh lepas tangan atau membiarkan anak berhadapan dengan teknologi sendiri. Kita harus ada di belakang, mengawasi, mengarahkan. Misalnya, ketika siswa menemukan informasi yang salah, guru tidak langsung menyalahkan, tapi mendorong siswa untuk mengecek kebenarannya bersama-sama. Kita, siswa, membuat karya sederhana lewat komputer. Guru memberi apresiasi agar kepercayaan dirinya tumbuh. Ini adalah inti dari literasi digital, membimbing agar teknologi menjadi sarana pengembangan diri, bukan penghancur. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan refleksi singkat persoalan pendidikan nasional kita saat ini, mulai dari kesenjangan akses, rendahnya literasi, hingga krisis karakter. Sebenarnya bisa dijawab kembali oleh pilar-pilar Ki Hajar Dewantara. Teknologi digital hanyalah alat bantu. Ia tidak menggantikan nilai-nilai kemanusiaan. Jika kita kembali memegang teguh prinsip, memberi teladan yang baik di dunia nyata maupun dunia maya, membangun semangat belajar yang kreatif, dan terus mendorong potensi anak-anak kita, maka pendidikan kita tidak akan tergerus zaman. Justru dengan landasan ini kita bisa mengecek generasi digital yang cerdas, terampil, tetapi tetap berkarakter kuat dan berakhlak mulia. Sekian video dari saya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah filsafat ilmu. Mohon maaf apabila ada kata-kata salah dalam pengucapan bahasa penyampaian presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.